Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatkur Rojak. Dalam video kali ini saya akan meresum kuliah umum dengan tema agronovasi era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Pemateri yang pertama Dr. Insinyur Muhammad Hasmi. Beliau menyampaikan tentang smart farming precision agriculture 4.0. Revolusi industri 4.0 terjadi sejak tahun 1750 dan terus berkembang. Dimulai dari mesin uap, kereta api sampai penggerak mesin turbin. Memasuki revolusi industri 4.0, semua berubah secara dramatis. Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan, semua hal virtual yang mampu memudahkan kegiatan operasional hampir semua hal. 4 prinsip dalam revolusi industri. Yang pertama, interoperabilitas atau kesesuaian. Mesin, perangkat, sensor, dan manusia mampu berkomunikasi antara satu dengan lainnya lewat Internet of Things. 2. Transparansi informasi. Sistem informasi mampu menghasilkan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital dengan data sensor. 3. Bantuan teknis. Pertama, kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh agar bisa membuat keputusan bijak dan menyelesaikan masalah. 4. Keputusan mandiri. Kemampuan sistem siber fisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas semandiri mungkin. Modernisasi pertanian smart farming precision agriculture 4.0. Smart farming atau pertanian pintar, penggunaan platform yang dihubungkan dengan perangkat teknologi seperti tablet dan handphone dalam mengumpulkan informasi seperti status hara tanah, kelembapan udara, kondisi cuaca, dan lainnya yang diperoleh dari perangkat perekam data yang ditanamkan pada lahan pertanian. Precision agriculture atau pertanian presisi lebih kepada penggunaan input seperti benih, pestisida, pupuk, dan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet sehingga tidak ada kelebihan dosis dalam pengaplikasiannya. Dampak baik yang ditimbulkan pada pengaplikasian pupuk atau pestisida sesuai kebutuhan akan menjaga kesehatan dan kelestarian tanah. Konsep modernisasi pertanian lahir tahun 1990, diterapkan di Amerika, Eropa, dan negara maju lainnya. Perlu integrasi dan adaptasi antara platform. Selanjutnya, komponen modernisasi pertanian. Yang pertama, the role of big data. Kedua, aplikasi komputer dan HP. 3. Penggunaan GPS, satelit, dan Wi-Fi. 3. Sprayer drone. 4. The Internet of Things. 5. Prediksi dan nego harga hasil panen. Yang selanjutnya, menerapkan manajemen operasional. Dan terakhir, menjamin keamanan pangan. Pemateri yang kedua, Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyanto. Beliau menyampaikan tentang smart farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Pangan adalah senjata paling ampuh di dunia. Suatu negara besar dan kuat adalah negara yang berkedaulatan pangan. Untuk mencapai negara berkedaulatan pangan, maka diperlukan perubahan drastis. Untuk mencapai kedaulatan pangan, maka diperlukan perubahan. Yang pertama, karakter building, yaitu membangun karakter petani menjadi petani profesional. Yang kedua, ekonomi building,
yaitu membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi. Yang ketiga, education building, yaitu membangun dan mencerdaskan petani dalam hal usaha taninya. Yang keempat, teknologi building, yaitu menerapkan teknologi yang tepat guna. Manajemen pengolahan lahan. 1. Pengolahan lahan. Pengolahan lahan dengan dibaca cangkul untuk merubah struktur tanah. 2. Sanitasi tanah. Pemberantasan hama penyakit tanah. Yang ketiga, penanaman bakteri dengan menyebarkan pupuk kandang fermentasi. Yang keempat, drainase dan irigasi yang baik. Manajemen penanaman ada 4. Yang pertama, penunasan merupakan suatu cara untuk merangsang pertumbuhan tunas secara cepat dengan tujuan agar dalam pembibitan agar tumbuh dengan seragam. Yang kedua, pembibitan. Pembibitan dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan agar tumbuh seragam dan mempermudah pengontrolan hama penyakit sehingga tanaman produksi meningkat. Yang ketiga, penanaman di lahan. Lahan dibuat bedeng atau kemudian diberikan pupuk kandang yang telah difermentasi. Yang keempat, NPK 25 dan 16 merupakan pupuk campuran anorganik yang berfungsi sebagai pembantu pembungaan tanaman. Selanjutnya, manajemen tidak mengenal musim, jenis tanaman dan iklim. Dipengaruhi oleh satu perlakuan dengan melakukan pemangkasan pada pohon yang berbuah di ujung cabang, batang dipotong pada bagian ujungnya seperti jeruk dan kelengkeng. Pada tanaman dengan buah yang berada di tangkai cabang, maka dikurangi daunnya dan tinggalkan 3/4 pasang ujungnya. Nutrisi. Untuk pemberian nutrisi harus sesuai dengan kaidah-kaidah sebagai berikut. 1. Tepat waktu. 2. Tepat kondisi tanaman. 3. Tepat kadar atau dosis termasuk pH. Yang ketiga, enzim dan hormon. Disiram dengan PSD, pendawa subur pembangunan, dengan kadar tutup per 2 liter. Yang keempat, air dan vitamin. Diberikan per liter sebanyak 1 vitamin B kompleks, pil, dan vitamin. Optimalisasi gen lokal menuju kemandirian pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang senantiasa harus dipenuhi, dan ketersediaan pangan dalam suatu negara merupakan suatu keharusan agar bangsa tersebut dapat mandiri. Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya lokal sangat diperlukan untuk mencapai kemandirian bangsa. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.